Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Marcus Rashford berhasil mengukir brace dan membawa Manchester United melumat Everton pada laga pekan ke-13 Liga Inggris. Marcus Rashford pun berambisi untuk terus tampil moncer dan membawa MU meraih kemenangan di kandang Arsenal. Selepas pertandingan kontra Everton, Manchester United akan bersua Arsenal di Stadion Emirates pada tanggal 5 Desember mendatang. Jika mampu membungkam The Gunners, The Red Devils berpeluang mendongkrak posisi di klasemen Premier League. Namun MU diprediksi tidak akan begitu saja mudah mengalahkan Arsenal. Dari 3 duel terakhir di Premier League, Manchester United selalu menelan kekalahan dan kebobolan 7 gol kontra Arsenal. Marcus Rashford menyebut Manchester United semakin kompak dan berkembang di bawah asuhan Ruben Amorim. Pemain berusia 27 tahun itu pun berharap MU terus tampil moncer dan kembali meraih kemenangan, termasuk ketika bersua Arsenal. Ini hasil yang bagus. Ini penting dengan pelatih baru dan gaya bermain baru. Saat kami masih belajar, kami harus mendukung penampilan ini dan menang di tengah pekan melawan Arsenal, kata Rashford. Kita semua sebagai individu ingin kembali ke kondisi terbaik dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik sehingga bahkan di saat-saat buruk Anda melakukan hal yang benar, lanjut Rashford. Marcus Rashford memuji sikap hebat Ruben Amorim menyusul kemenangan Manchester United 4-0 atas Everton pada hari Minggu malam 1 Desember 2024. Hal ini membutakan Marcus Rashford sangat ingin memuji Ruben Amorim sebagai pelatih kepala baru tersebut setelah kemenangan atas Everton. Ini hasil yang bagus, kata Rashford. Kami harus mendukung performa ini dan menang di tengah pekan. Kami semua sebagai individu ingin kembali ke performa terbaik dan terus berusaha untuk meningkatkan diri. Jadi bahkan di saat-saat buruk, Anda melakukan hal yang benar, ucap Rashford. Hubungan itu akan terbangun dan tumbuh semakin kita terbiasa dengannya. Marcus Rashford menambahkan Ruben Amorim datang di tengah periode tersebut dan semoga hubungan terus terjalin dan tumbuh. Ruben Amorim datang dengan sikap yang hebat dan itu menular kepada para pemain. Ruben Amorim membuat taktik anti arus utama saat Manchester United berhadapan dengan Everton, ketimbang memainkan Rasmus Højlund agar menang duel fisik lawan bek Everton. Dia justru memainkan Joshua Zirkzee. Keputusan Ruben Amorim memainkan Joshua Zirkzee bisa dibilang cukup menarik, sebab melihat karakter bek-bek Everton, Højlund bisa dibilang akan lebih cocok. Everton punya Jarrad Branthwaite dan James Tarkowski sebagai duet bek tengah. Mereka punya kemampuan fisik yang kuat dan dominan pada duel udara. Idealnya, MU memainkan Højlund untuk bisa menandingi karakter mereka. Namun Amorim tidak berpikir demikian. Dia tidak memakai pendekatan arus utama, melawan fisik dengan fisik. Amorim justru memainkan Zirkzee yang bakal kesulitan dalam duel-duel fisik dan bola atas. Everton punya materi pemain yang cukup bagus, terlepas dari posisi mereka di klasemen. Menurut Amorim, MU turun ke lapangan tidak untuk bermain imbang, dan mereka meraih kemenangan dengan cara yang cerdas. Para penggemar Manchester United merasa khawatir akan hal terburuk setelah dua pemain yaitu Lisandro Martinez dan Kobbie Mainoo terancam tidak dapat tampil dalam pertandingan Premier League melawan Arsenal. Semuanya tidak berjalan sesuai dengan keinginan Manchester United dan Amorim merasa frustasi melihat Martinez dan Kobbie Mainoo mendapatkan kartu kuning di babak pertama yang membuat mereka tidak dapat bermain melawan Arsenal. Manchester United sendiri akan bertandang ke Emirates Stadium pada hari Kamis 5 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat dengan harapan dapat melanjutkan kebangkitan mereka di bawah asuhan Amorim dan meredam tantangan Arsenal untuk meraih gelar juara.
Nahasnya, pelatih asal Portugal ini tidak akan diperkuat oleh dua pemain kunci di London Utara. Martinez dan Maino akan absen melawan Arsenal setelah unggul 3-0 dalam hal yang sangat lucu dan sangat konyol, tulis salah satu penggemar di X. Kehilangan mereka berdua sungguh menyakitkan. Tambah yang lain, sementara yang lain berkata, sekarang saya takut akan hal yang terburuk. Pendukung Manchester United lainnya mengatakan kartu kuning yang didapat oleh Martinez maupun Kobbie Mainoo seharusnya tidak perlu terjadi dan menurutnya akan menjadi kehilangan besar buat Setan Merah di Emirates Stadium. Setan Merah akan menghadapi Arsenal yang telah pulih dengan baik dari kegoyahan mereka akhir-akhir ini, memenangkan 3 pertandingan secara beruntun setelah 3 pertandingan tanpa kemenangan. Amad Diallo seperti terlahir kembali sejak Manchester United dilatih oleh Ruben Amorim. Dari sang manajer, Amad Diallo mendapatkan sesuatu yang belum dirasakan pada era sebelumnya, yakni kepercayaan. Para pemain MU terlihat cukup fit dan bersinar pada 3 laga awal kepelatihan Ruben Amorim. Satu pemain yang tampil cukup menonjol adalah Amad Diallo. Posisi utama Amad Diallo adalah winger, namun Ruben Amorim mengubahnya. Sang manajer mengubah Amad Diallo dari winger menjadi wingback. Di luar dugaan, Amad Diallo justru tampil bagus pada posisi barunya itu. Amad Diallo 2 kali bermain penuh pada 3 laga MU di bawah kendali Amorim. Pada 2 laga tersebut, pemain asal Pantai Gading itu mampu mencatatkan 3 assist. Dia terlihat nyaman dengan peran barunya sebagai wingback. MU kini berada pada jalur yang bagus termasuk pada era sebelum Amorim. MU tidak pernah kalah pada 7 laga beruntun. Meskipun begitu, Amorim merasa pasukannya masih belum bermain sesuai dengan harapannya. Fans Manchester United emoh memanfaatkan Erik ten Hag atas perlakuan yang ia berikan kepada Amad Diallo setelah sang winger gemilang versus Everton. Amad Diallo tampil mengesankan ketika MU membantai Everton 4-0 di Old Trafford. Winger Pantai Gading itu menyumbang 2 assist. Amad Diallo dipercaya sebagai starter di 3 laga Liga Premier Inggris terakhir. Man United sekali di bawah Ruud van Nistelrooy dan 2 kali di bawah sang manajer baru Ruben Amorim. Pada tiap-tiap 3 laga itu, ia setidaknya mampu menyumbangkan 1 assist. Para penggemar The Red Devils tentu gembira melihat bintang 22 tahun tersebut akhirnya mendapatkan kesempatan bermain dan mampu memaksimalkannya. Tetapi mereka juga meradang mengingat Erik ten Hag jarang mempercayainya sebelum ia dipecat pada bulan Oktober. Seorang fans Manchester United di Twitter yang kini berubah menjadi X mencuit Ten Hag harus dipenjara atas perlakuannya terhadap Amad Diallo yang diamini oleh @thewavy_red dengan berkata, sukar dipercaya Ten Hag memberikan Anthony menit bermain sepanjang musim tetapi mencoba menyembunyikan Amad Diallo dari dunia pemain yang hebat. ETH harus dijebloskan ke penjara. Marcus Rashford mengungkapkan bagaimana Ruben Amorim telah mengangkat performa Manchester United sejak menggantikan Erik ten Hag setelah pelatih baru itu melanjutkan awal tak terkalahkannya. Berbicara setelah pertandingan, Marcus Rashford mengungkapkan keyakinan bahwa tim masih bisa berkembang lebih jauh. Amorim datang di periode sibuk dan semoga hubungan ini terus berkembang. Dia datang dengan sikap yang luar biasa dan itu menular kepada para pemain. Atmosfer di klub ini adalah salah satu hal yang paling spesial dan bermain di stadion yang hebat ini selalu menjadi pengalaman luar biasa. Masih awal tapi saya merasa energik dan siap untuk pertandingan berikutnya. Laga ini baru saja selesai, tetapi fokus para pemain selalu pada pertandingan selanjutnya, ucap Marcus Rashford. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan serius mengejar winger kiri milik Napoli Kvaratskhelia. Dilansir dari Sportmall, Kvaratskhelia tetap jadi andalan dalam tim yang kini ditangani Antonio Conte. Pemain asal Georgia ini sudah kantongi 5 gol dan 3 assist dari 14 penampilan di Serie A musim ini. Kiprahnya tersebut melanjutkan performa impresif sejak berlabuh di Naples. Kvaratskhelia total membukukan 30 gol dan 29 assist dalam 104 laga di seluruh kompetisi. Melihat kemampuannya, tidak heran ia jadi salah satu target para raksasa Eropa.
termasuk Setan Merah yang memprioritaskannya untuk bursa transfer Januari mendatang. Kehadirannya makin dibutuhkan dengan kedatangan Ruben Amorim sebagai juru taktik baru dan skema taktik 3-4-3 yang diterapkannya. Kvaratskhelia dianggap bakal mendongkrak lini serang Manchester United. MU dikabarkan serius ingin membawa Kvaratskhelia ke Old Trafford. Mereka siap memberikan kontrak 8 juta euro atau sekitar 133 miliar rupiah per musim dalam proposal kontrak 5 tahun. Tidak hanya itu saja, MU juga siapkan dana 1 juta euro sebagai tambahan bonus untuk pemain 23 tahun itu. Yang jadi masalah tinggal biaya transfer. Napoli tidak akan melepasnya begitu saja. Terlebih dia memiliki kontrak hingga Juni 2027. Klub tersebut bahkan berencana memberikan ikatan kerja baru agar Kvaratskhelia bertahan lebih lama.